Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Polemik 4 pulau yang belum selesai mendorong ratusan massa mengepung kantor Gubernur Aceh untuk mendukung pemerintah Aceh. Seekor ular piton yang diduga baru memangsa beberapa ekor ayam dipindahkan petugas damkar secara hati-hati. Seorang warga di Kabupaten Aceh Tamiang memanfaatkan lahan terlantar untuk tempat budidaya ikan lele yang menghasilkan cuan hingga belasan juta rupiah. Polemik kepemilikan 4 pulau antara pemerintah Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, Sumut terus bergulir. Kondisi ini mengundang reaksi keras dari berbagai pihak termasuk unjuk rasa di kantor Gubernur Aceh pada Senin siang. Massa yang menamakan diri Gerakan Aceh Melawan atau GAM mengusung sejumlah spanduk dan bendera GAM. Mereka menuntut agar sengketa 4 pulau di perbatasan antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah segera selesai dan dikembalikan kepada Pemprov Aceh. Aksi massa sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia yang dinilai telah mengingkari janjinya, yaitu merawat dan menjaga perdamaian di Aceh. Mereka meminta agar Mendagri Tito Karnavian diperiksa dan diberhentikan karena telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Kami meminta kepada Republik Indonesia untuk mengembalikan pulau kami yang sudah dicaplok oleh Sumut dan mencabut keputusan SK Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan meminta Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia untuk mencopot Tito Karnavian yang sudah membuat kacau bangsa Aceh. Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Aceh, Syakir menegaskan akan terus memperjuangkan kembali 4 pulau tersebut masuk ke wilayah Aceh. Sejumlah strategi sedang ditempuh secara konsisten, termasuk melalui jalur administratif dan konsultatif. Pak Gubernur kita konsen untuk merebut kembali 4 pulau tersebut, dan tentu ini kita berharap banyak kepada Pak Presiden Pak Prabowo yang sudah mengambil alih sehingga persoalan ini bisa selesai dan 4 pulau tersebut menjadi milik Aceh. Demikian. Tentu berkas-berkas yang kami sampaikan di media terutama terkait dengan kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh Pak Ibrahim Hassan dan Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu Pak Raja Inas Regan yang disaksikan Mendagri Pak Rudini pada waktu itu. Rakyat Aceh sangat berharap Presiden dan Mendagri untuk menyelesaikan perselisihan ini dan mengembalikan Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek ke dalam wilayah Aceh. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Polemik otoritas terhadap 4 pulau di perairan Aceh Singkil belum reda. Rebutan 4 pulau dinilai memunculkan konflik baru di Kabupaten Aceh Singkil dan warga perbatasan Sumatera Utara. Warga Aceh Singkil mendukung pemerintahnya mempertahankan hak atas 4 pulau tersebut. Apalagi selama ini Pemkab Aceh Singkil juga sudah membangun beberapa fasilitas umum untuk warga. Sebelumnya, 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Gosong Selatan, Kecamatan Singkil Utara, kini berpindah tangan. Keputusan Mendagri tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintahan menimbulkan kegaduhan. Dalam keputusan tersebut, 4 pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek dimasukkan ke dalam peta Provinsi Sumatera Utara. Perlu kami jelaskan bahwasannya atas surat keputusan bersama yaitu Gubernur Sumatera Utara yaitu Bapak
Raja Inal Siregar sebagai gubernurnya, dan di Provinsi Aceh di gubernurnya Bapak Ibrahim Hasan pada tanggal 22 April 1992 sudah sepakat ditandatangani dan disaksikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, yaitu Bapak Rudini. Bahwasanya di situ jelas ke titik darat, batas darat sudah ditentukan, dan ke-4 pulau itu adalah milik Aceh, ya, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Singkil yang sekarang ini. Pemkab Aceh Singkil tidak akan mundur memperjuangkan ke-4 pulau tersebut kembali kepada Kabupaten Aceh Singkil. Apalagi kesepakatan Gubernur Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 1992 yang menegaskan ke-4 pulau tersebut masuk wilayah Provinsi Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Singkil. Ya, abang-abang kakak-kakak sekalian, dia bukan hanya masalah individu, tapi judi online. Calon pengantin di Kota Banda Aceh mendapat tambahan persyaratan sebelum melangsungkan pernikahan. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Banda Aceh mulai mewajibkan tes urin bagi mereka. Tes urin mulai diberlakukan bagi calon pengantin yang akan menikah bulan Juni 2025. Langkah bersama Kantor Kementerian Agama, Kemenak Banda Aceh sebagai upaya deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 30 calon pengantin di Kota Banda Aceh menjalani tes urin yang digelar BNNK bersama Kantor Kemenak. Kantor Kemenak Banda Aceh berdalih kasus perceraian yang terus meningkat di kalangan pasangan muda, salah satunya akibat pengaruh narkoba. Karenanya, tes urin diyakini bisa menekan tingkat perceraian. Hari ini kami berkolaborasi dengan Kemenak Kota Banda Aceh, ya, dengan orientasi melakukan deteksi dini kepada calon pengantin. Di samping juga memberikan sosialisasi terkait bahaya narkotika. Pencegahan narkotika sangat kuat kita lakukan mulai dari keluarga. Jadi memang kami berkoordinasi juga dengan Mahkamah Syariah mengambil data ada beberapa kasus perceraian karena disebabkan oleh narkotika. Satu persatu calon pengantin menunggu giliran untuk menyerahkan sampel urin yang akan dites petugas BNN Kota Banda Aceh. Kegiatan kerjasama Kemenak dan BNN Kota Banda Aceh ini merupakan upaya mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan keluarga. Jadi kebanyakan yang bercerai itu problem rumah tangganya adalah gugat cerai, bukan diceraikan oleh suami tapi istri yang menggugat cerai suami karena faktor ekonomi, faktor kejenuhan atau jemunya seorang istri dengan tipologi ataupun kepribadian ataupun karakter suaminya yang tidak sanggup memberikan tanggung jawab kepada istrinya. Para pengantin berasal dari 7 kecamatan di Kota Banda Aceh. 2 kecamatan lagi akan menyusul. Kasus gugat cerai yang dilayangkan istri terhadap suami di Kota Banda Aceh, salah satunya karena narkoba. Sepanjang Januari hingga Mei 2025, Mahkamah Syariah mencatat 146 kasus perceraian. Sementara total kasus perceraian yang terdata di Mahkamah Syariah 521 kasus. 375 kasus terjadi pada tahun 2024. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Seekor ular piton sepanjang lebih dari 3 meter dipindahkan petugas dari sebuah kandang ayam warga. Satwa melata itu diduga terjebak setelah memangsa ayam milik warga Gampung Pekan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu malam lalu. Proses penangkapan ular piton berlangsung dramatis. Petugas BPBD Aceh Besar harus berhati-hati memindahkan ular piton yang telah memangsa 4 ekor ayam warga. 3 petugas damkar butuh waktu lebih dari setengah jam untuk menjinakkan ular tersebut.
Keberadaan ular piton awalnya diketahui saat warga mendengar kegaduhan dari dalam kandang ayam. Pemilik kandang mencoba memeriksa dan mendapati seekor ular piton bergelantungan di atas kandang ayam. Dan setiba di lokasi kita melihat memang benar adanya seekor ular piton dengan panjang diperkirakan lebih kurang mencapai 3 meter, yang mana ular tersebut juga sudah memangsa lebih kurang 4 ekor anak ayam milik pelapor. Nah, di saat itu petugas langsung melakukan penangkapan dengan menggunakan stik khusus penangkapan ular, dan selanjutnya setelah berhasil dilakukan evakuasi dan ular tersebut saat ini sudah diamankan oleh petugas pemadam BPBD Kabupaten Aceh. Setelah berhasil ditangkap, ular piton tersebut akan dilepas liarkan ke habitat asal. Warga diminta waspada dan segera melaporkan ke petugas damkar jika menemukan kejadian serupa. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Besar. Ada. Adi itu di atas.